Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Saudaraku, Shalom. Mari bersama kita datang kepada Tuhan malam hari ini membawa satu kerinduan, yaitu kita berjumpa dengan pribadi Tuhan. Dan saya percaya perjumpaan kita dengan Tuhan itulah yang mengubahkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati, bersama kita berdoa. Segala pujian, ucapan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik, Kau selalu mengasihi setiap kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, melalui ibadah doa malam ini, kami rindu datang kepadamu, menyatakan bahwa kami merindukan Engkau. Kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami mau menikmati kasih setia kebaikan-Mu, lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau. Hadirlah buat setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Katakan tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari bersama katakan rindu selalu, rindu selalu bersama, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan
hatiku. Katakan menyembahmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Kami mau menyembahmu Tuhan, menyembahmu dengan segenap hatiku. Mari datanglah dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Pakailah waktu yang ada ini untuk kita menyembah Tuhan. Nyatakanlah kerinduan setiap hati kita masing-masing malam hari ini. Bebaskan dirimu, sembahlah Tuhan. Kami rindu hadiratmu, kami rindu pribadimu. Nama syararamu, ku puji namamu, ku sembahkan. Nama syararamu, we worship you. Nama syararamu, Yesus. Nama syararamu, we praise you Lord. Nama syararamu, kami rindu menikmati kasih-Mu malam hari ini Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu. Yesus, Engkaulah satu-satunya perisai dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami.
Kaulah Bapa kami yang baik. Takkan tergoyahkan kami saat Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami, melawat setiap umat-Mu, menjamah kami, bahkan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap umat itu. Terima kasih Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama kita pujikan lagu ini, katakan: Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan segenap hatimu lagi katakan: Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Lagi katakan: Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan,
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang hidupku. Malam hari ini saya rindu berkata buat setiap kita semua, janganlah takut Bapak Ibu Saudaraku, sebab Tuhan menyertai setiap kita. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Tetaplah berdiri teguh, tetaplah kuat, jangan goyah, jangan takut. Yesus bersama-sama dengan setiap kita semua. Berapa banyak kau yang yakin dan percaya dan sepakat dengan saya? Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini. Biarlah pujian yang kita naikkan ini kepada Tuhan, bukti iman kita percaya hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah yang baik. Angkat kedua tanganmu. Ku kan berdiri di tengah badai yang Kau berikan. Sampai kapan? Lagi katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri. Ini iman kami Tuhan, yang Kau berikan. Kami mau tetap bertahan, selalu menopang. Katakan, sampai kapan? Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Lagi sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari satu kali lagi angkat suaramu.
Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Terus sembah Dia malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Oh, barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinamarala barala barala. Kinamasyarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala. Ora barala barala. Mari Roh Kudus, Engkau kuatkan setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap umat-Mu malam hari ini. Kinarala barala barala. Syarala barala barala. Ada kekuatan yang baru, ada pertolongan yang baru, ada damai sejahtera yang baru, ada sukacita yang baru, ada mujizat yang baru malam hari ini. Kinarala balala balala balala. Syarala balala 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 balala. Kinama syarala bo. Barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala. Sekarang rasakan kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita malam hari ini Bapak Ibu. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala basyara. Syarala barala barala. Kinarala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinamasyarala barala. Ada kekuatan yang baru Engkau berikan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami tidak lagi takut dan kami gentar. Tidak lagi ada kekhawatiran dalam hidup kami. Sebab Engkau selalu ada bersama-sama dengan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ku kan berdiri di tengah badai yang Kau berikan. Sampai kapanpun satu kali lagi Bapak Ibu katakan, ku kan berdiri dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku.
kekuatan yang baru malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi dia. Kami bersukacita karena Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Semua lambaikan tangan tinggi-tinggi bersama. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Yes, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Oh, Kau memberikan kami kegirangan. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirang. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan, kita menerima sukacita yang besar, amin. Lambaikan dua tanganmu sama-sama. Hey, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Hey, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku. Kau memberikan kami sukacita yang melimpah. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Kita percaya Dia sumber kekuatan dan batu karang buat setiap kita. Yang percaya lambaikan kedua tanganmu. Sorak-sorai jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai batu jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Katakan Yesus, Yesus,
Dia batu karang yang teguh. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai jauh lebih meriah buat Yesus, batu karang kita yang teguh. Haleluya. Mari sama-sama katakan, terpujilah. Terpujilah Kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap. Jangan ada yang ketinggalan, semua sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu dekat. Sama-sama semua sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan beritahu. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Lebih lagi buat Tuhan kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan berita. Satu kali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan beritahu selamanya. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapaknya engkau percaya dia layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Mari yang sepakat kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Engkaulah kekuatan kami. Dan engkau saja, di dalam engkau kami berlindung dan bersandar dan memperoleh kemenangan. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisai
bagiku. Katakan lagi, Yesus Engkaulah kekuatanku. Yesuslah kuatku. Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru. Kaulah perisaiku. Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Katakan lagi, Yesus Engkau kekuatanku. Yesuslah kuatku. Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru. Oh, Kaulah perisaiku. Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Sekali lagi saudara-saudaraku, mari jadikan ini pengakuan hati kita. Yesuslah kuatku. Yesuslah penolong hidupku. Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru. Oh, Yesus Kau perisaiku. Yesus Perisaiku. kami berserah padamu. Ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Katakan lagi, Yesus Engkau kekuatanku. Bapak Ibu sendiri bernyanyi. Yesuslah Yesus penolongku. Kepadamu Kau kekuatan dan perisai hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Bapa dalam surga, inilah pengakuan iman kami malam hari ini di hadapan-Mu. Yesuslah kekuatan kami, Yesus Kristuslah perisai hidup kami. Yesus Kristuslah alasan kami ada sampai dengan malam hari ini.
Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu malam ini di tempat ini. Engkau dimuliakan dan diagungkan. Engkau pusat pujian penyembahan kami. Engkau pusat perhatian kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang manis kami bertemu dengan Engkau. Dan malam ini sekali lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa dalam surga. Berikan kepada kami apa yang kami tidak punya. Beritahu kepada kami apa yang kami tidak tahu. Teguhkan iman kami ketika kami mulai goyah. Luruskan jalan kami ketika kami mulai berbelok. Kebenaran firman-Mu yang kekal menolong kami untuk menuntun langkah-langkah kaki kami seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Biarlah Tuhan menjamah kami satu persatu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau menolong hamba-Mu ini. Sekali lagi sembunyikan di balik salib-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami yang sejati kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat malam buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi pagi kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa. Dan malam ini kita akan merenungkan bagian firman yang sempat kita baca tadi pagi. Tema kita malam ini atau pokok pikiran yang kita akan bahas bersama-sama. Ketika kelemahan menjadi kemegahan. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, ketika kelemahan menjadi kemegahan. Saya minta tolong bantuan Bapak Samuel untuk bantu membaca ayat ini. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, juga aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Thank you brother, thank you banget. Bapak Ibu, kita sudah baca teks tadi, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Cukup menarik.
semua komentator Perjanjian Baru memberitahu ada dua kebenaran yang paling penting. Ayat 1 sampai ayat 6. Sebuah kemegahan yang bukan kemegahan. Ayat 7 sampai 10. Sebuah kelemahan yang merupakan kemegahan. Kenapa ini cukup menarik? Karena kita hidup di dunia yang memuja kekuatan. Yang memuja betapa pentingnya kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan ekonomi, kekuatan finansial. Dunia memuja apa yang namanya kekuatan. Semua manusia ingin menjadi yang terhebat, yang tertinggi, yang tercepat, yang tersemuanya. Jadi kita sedang hidup di tengah dunia yang memuja kehebatan, yang memuja kekuatan dan kelemahan dianggap aib. Itulah sebabnya kemudian kita menyembunyikan kelemahan-kelemahan kita. Karena bagi dunia kelemahan adalah aib. Nah, malam ini kita akan merenungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Ketika kelemahan menjadi sebuah kemegahan. Ini dua kebenaran penting dari ayat 1 sampai 10 yang sudah kita baca tadi. Ada dua jenis kemegahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan merenungkan bersama-sama. Apa itu kemegahan yang bukan kemegahan? Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Apa itu kemegahan yang bukan sebuah kemegahan? Paulus memberitahu kesaksian pribadi Paulus. Kesaksian pengalaman pribadi yang spektakuler itu, kesaksian pengalaman yang begitu megah, begitu fenomenal. Tetapi bagi Paulus bukan sebuah kemegahan. Perhatikan ayat tadi. Ayat yang pertama, aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Apa itu kemegahan yang bukan kemegahan? Sekali lagi, kesaksian pribadi Paulus. Itu adalah sesuatu yang begitu megah, diangkat ke surga. Melihat dan mendengar perkataan yang tidak boleh dikatakan manusia. Ini pengalaman yang luar biasa spektakuler. Ini pengalaman yang fenomenal. Tetapi perhatikan, ada keengganan yang kudus dari Paulus untuk menceritakan pengalaman spiritualnya. Ada sebuah keengganan yang suci. Yang dia gak enak mau cerita pengalaman ini. Itu sebabnya 14 tahun dia simpan, dia jaga, dia keep. Dia tutup mulut 14 tahun lamanya. Kenapa begitu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kemudian Paulus meledak? Akhirnya dia ceritakan pengalaman spiritual yang spektakuler. Setelah 14 tahun dia jaga baik, dia simpan. Dia gak pernah cerita kepada siapapun. Dia cuma cerita kepada jemaat di Korintus. Dia gak cerita di bagian kitab yang lain. Dia gak pernah ceritakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada apa sebenarnya? Jemaat di Korintus kemasukan rasul-rasul palsu.
Rasul-rasul palsu ini begitu menekankan pengalaman spiritual yang fenomenal. Seseorang hanya boleh disebut seorang rasul kalau dia punya pengalaman yang fenomenal. Pengalaman spiritual yang begitu hebat dan mistis. Lalu kemudian rasul-rasul ini mempengaruhi, rasul-rasul palsu ini mempengaruhi beberapa jemaat di Korintus. Coba perhatikan dalam 2 Korintus 11 ayat yang kelima, ayat sebelumnya. Paulus menyindir tentang rasul-rasul palsu ini. Dia berkata dalam 2 Korintus 11 ayat yang kelima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Ini kalimat sarkastis. Ini kalimat sindiran yang tajam. Sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Paulus dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul palsu itu. Paulus dianggap gak punya pengalaman spektakuler. Setelah 14 tahun dia jaga, dia simpan baik. Akhirnya dia meledak. Baiklah kalau begitu. Kalau kalian menuntut seorang rasul harus punya pengalaman spiritual, baik. Aku mau cerita. Walaupun waktu dia cerita, sekali lagi ada sebuah keengganan yang kudus. Ada keengganan yang suci untuk dia menceritakan pengalaman yang megah luar biasa. Yang bagi dia bukan sebuah kemegahan ketika diumbar dalam kata-kata. Makanya 14 tahun dia sembunyikan pengalaman yang spektakuler itu. Perhatikan kalimat yang dia gunakan. Perhatikan kalimat yang Paulus gunakan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Sebuah keengganan di sana. Kemudian dia berkata, aku tahu tentang seorang Kristen. Siapa itu? Dirinya. Tapi dia gak enak mau ngomong, aku diangkat ke surga. Gak enak. Karena itu seperti ada dua pribadi yang saling ngomong. Aku tahu seorang Kristen. Lalu dia lanjutkan, entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Perhatikan kalimat-kalimat keengganan ini. Ada rasa enggan yang suci untuk dia pamer pengalaman yang megah itu. Lalu kemudian orang itu tiba-tiba diangkat ke surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Kenapa dia gak mau berterus terang? Aku orangnya. Padahal itu jelas-jelas menuju kepada dia. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia bla bla bla. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi aku menahan diriku. Perhatikan semua kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita ketemu kalimat-kalimat sebuah rasa gak enak mau cerita. Pengalaman spiritual yang megah luar biasa. Pertanyaannya. Kenapa Paulus begitu enggan menceritakan pengalaman yang fenomenal. Yang kalau pendeta zaman sekarang diangkat ke surga. Kemanapun dia khotbah dia akan cerita. Pengalamannya akan diulang-ulang, dia ceritakan kemana-mana ke seluruh dunia. Dia akan menulis buku, dia akan ceritakan pengalaman itu. Karena ini pengalaman spektakuler. Pengalaman fenomenal. Tetapi Paulus cuman kepada jemaat di Korintus. Tidak pernah ada tulisan lain di tempat lain tentang cerita dia diangkat ke surga. Dia keep. Sekali lagi 14 tahun lamanya. Pertanyaannya, alasan sulitnya kenapa Paulus menceritakan pengalaman ini? Kenapa sih? Apa kesulitan Paulus? Perhatikan Bapak Ibu. Alasan sulitnya kesaksian pengalaman pribadi diceritakan. Karena pengalaman pribadi dengan Tuhan sangat subjektif. Ini pengalaman yang sangat subjektif. Karena sangat subjektif, tidak ada alat ukur kebenarannya. Bagaimana mengukur, bagaimana menyatakan bahwa pengalaman itu benar. Bagaimana melakukan verifikasi terhadap kesaksian itu. Ini pengalaman yang sangat subjektif. Ini pengalaman yang intim antara dia dengan sesembahannya. Pengalaman yang begitu rupa. Apa alat ukurnya? Kalau saya bersaksi kepada Bapak Ibu, tadi malam saya diangkat ke surga. Bagaimana Bapak Ibu bisa tahu itu benar? Bagaimana memverifikasi? Itu pengalaman saya dengan Tuhan. Hanya kami berdua yang tahu. Begitu subjektif. Paulus tahu. Karena itu dia jaga. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Di bagian lain, Paulus bersaksi berulang-ulang tentang pengalaman spiritual dengan Tuhan. Coba perhatikan.
Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saya ceritakan Bapak Ibu. Dia berkata demikian. Saya bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Perhatikan. Supaya jangan sampai ada yang tertinggal dari pengalaman spiritualnya. Dia berkata, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Terlalu banyak pengalamannya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Semua kesaksian yang ditulis Paulus, mulai peristiwa pertobatannya ketemu dengan Kristus, ada suara. Ini pengalaman spektakuler. Dia ceritakan di Kisah Para Rasul sampai 3 kali. Nanti diulang di kitab-kitab yang lain. Di sini kita melihat bagaimana kesaksian Paulus yang spektakuler. Kenapa ini diceritakan? Perhatikan, karena ini pengalaman yang objektif. Ada orang lain yang bisa melihat, bisa diverifikasi. Ada Barnabas yang terlibat dalam pelayanannya. Ada Dr. Lukas yang ikut juga. Ada orang-orang di penjara yang menyaksikan apa yang dia alami. Ini pengalaman yang objektif. Yang bisa diverifikasi, ada alat ukurnya. Ada orang lain bisa melihat. Untuk pengalaman objektif seperti ini, Paulus bersaksi dengan berani dan berulang-ulang. Kenapa? Bisa diverifikasi. Tapi pengalaman yang subjektif, pengalaman keintiman dengan Tuhan yang khusus dan istimewa, dia keep sampai 14 tahun. Tapi karena didesak, dipaksa, akhirnya dia meledak. Apa poinnya Bapak Ibu? Anak Tuhan harus punya 2 pengalaman ini. Pengalaman subjektif, keintimanmu dengan Tuhan. Engkau harus punya. Engkau bukan hanya punya pengalaman yang objektif. Ketika engkau punya pengalaman objektif, ada saksi, ada pelaku yang lain. Ada orang lain bisa menjadi saksi dari kesaksianmu. Saksikanlah bagi kemuliaan Allah. Tapi kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman spiritual yang aneh, unik. Pengalaman kita dengan Tuhan. Yang seperti ini simpanlah. Karena kadang-kadang yang seperti ini sulit sekali untuk bisa diterima orang lain. Ini keintimanmu dengan Tuhan. Sesuatu yang unik. Mohon maaf. Kadang-kadang tidak ada kebenaran firman Tuhan yang kita bisa sinkronkan dengan pengalaman keintiman kita dengan Allah itu. Karena ini bersifat sangat subjektif. Itulah keintiman. Kita punya hubungan dengan Tuhan intim, khusus, dan istimewa. Allah gak bisa dikurung. Allah gak bisa terpenjara bahwa kalau dia memberi pengalaman spiritual kepada John Panggabean, maka pengalaman spiritual itu harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seakan-akan Allah terpenjara, Allah gak boleh bergerak di luar dari kebenaran firman yang telah tertulis. Dia bisa bergerak di bagian yang lain. Kita tidak bisa mengurung dan memenjara Allah. Seakan-akan pengalaman spiritual pribadi harus sesuai dengan kebenaran firman yang suci. Belum tentu Allah tidak bisa dikurung dan terpenjara seperti itu. Di dalam hubungan yang sangat subjektif, keintiman yang khusus, intim, spesial, eksklusif, istimewa antara kita dengan Tuhan. Kadang-kadang ada hal yang tidak masuk akal, ada hal yang sulit diverifikasi oleh kebenaran firman bahkan. Saya beri contoh Bapak Ibu. Dosen saya, dosen Islamologi. Dia pernah bercerita suatu kali dia khotbah. Waktu dia khotbah begini, tiba-tiba nanti setelah peristiwa terjadi baru dia tahu itu suara Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu bicara ke dalam hatinya. Turun dari mimbar, tampar ibu yang pakai baju kuning itu. Dia nggak mau. Karena bertentangan dengan firman. Firman mengatakan, kasihi musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Lalu bagaimana mungkin anak Tuhan ditampar?
Logikanya bermain, sambil dia khotbah, dia berdialog dengan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan, Engkau yang mengajarkan kasihi musuhmu, bagaimana mungkin anakmu ditampar? Tuhan bicara sekali lagi, turun dari mimbar, temui ibu baju kuning itu, tampar dia. Dosen saya masih mengeraskan hati, dia bilang, tidak Tuhan. Sambil dia terus khotbah. Yang ketiga kali Tuhan bicara lebih keras. Turun, tampar ibu berbaju kuning itu. Dia akhirnya turun, dia tampar ibu itu. Bah! Waktu dia tampar, ibu itu teriak, histeris, mulai ngoceh. Keluarga besar yang ada di sekitarnya, semua teriak lebih histeris. Tahu kenapa? Ibu ini dari kecil bisu dan tuli. Hari itu pertama sekali dia berbicara karena ditampar oleh pendeta karena perintah Allah. Tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi ini kan pengalaman yang tidak mudah. Karena firman Allah memberitahu, mana boleh melukai. Ternyata Allah ingin menyembuhkan, caranya aneh, unik. Yang kita sulit melihat kebenarannya dari firman Allah. Karena itulah pengalaman subjektif, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Tetapi perhatikan, nggak perlu diumbar, simpan baik sebagai pengalaman spiritual yang hebat dengan Tuhan. Tetapi pengalaman-pengalaman yang objektif, yang bisa diverifikasi, beritakanlah, saksikanlah untuk kemuliaan Allah. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alasan yang kedua, sulitnya kesaksian pengalaman pribadi diceritakan. Yang kedua, ini penting Bapak Ibu perhatikan. Otoritas mudah diselewengkan. Setiap hamba Tuhan ada otoritas atasnya. Setiap anak Tuhan dianugerahkan oleh Allah otoritas. Kita hidup di dalam ordo. Ada suami, istri, anak-anak. Ordo itu paling atas ada otoritas. Mama punya otoritas, anak pun punya otoritas. Semua manusia otoritasnya berpusat dan datang dari Allah. Perhatikan baik-baik. Otoritas begitu mudah diselewengkan. Itulah sebabnya Paulus berhati-hati dalam bersaksi pengalaman yang sangat subjektif. Kenapa? Perhatikan. Ketika seseorang mengatakan, Tuhan berbicara kepadaku. Bapak Ibu mau ngomong apa lagi? Kalau saya ngomong gini, Tuhan berbicara kepadamu Andi. Tuhan berbicara kepadaku untuk engkau Andi. Andi mau ngomong apa? Mau ngomong apa dia? Nggak ada lagi dialog. Dialog berhenti. Otoritas mudah diselewengkan. Hati-hati. Coba perhatikan, kalau baca buku-buku rohani, hati-hati. Tuhan menyuruh saya menulis penglihatan-penglihatan yang saya lihat. Perhatikan kalau ada orang membuat buku-buku rohani, lalu prakatanya, pendahuluannya ada kalimat itu. Tuhan menyuruh saya untuk menulis buku ini tentang penglihatan-penglihatan. Kalau Tuhan yang suruh dia menulis, pertanyaannya, berarti tulisannya setara dengan firman Allah dong. Karena firman Allah, Allah yang suruh itu menulis. Kalau dia orang itu berani ngomong, Tuhan memerintahkan saya untuk menulis buku ini tentang penglihatan-penglihatan yang saya lihat. Hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana otoritas itu mudah diselewengkan. Paulus tahu sekali. Otoritas paling mudah diselewengkan. Mengatasnamakan Tuhan. Lalu kemudian mencari keuntungan-keuntungan dari otoritas yang Tuhan anugerahkan. Itulah sebabnya Paulus begitu berhati-hati. Kita harus belajar di bagian ini Bapak Ibu. Yang ketiga yang penting Bapak Ibu. Kenapa alasan sulitnya kesaksian pengalaman pribadi diceritakan? Perhatikan bagian yang ketiga. Karena perhatian tertuju kepada yang bersaksi. Bukan yang disaksikan. Kekaguman kepada hamba Tuhan. Bukan kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena manusia ini punya banyak kelemahan. Ketika seorang hamba Tuhan bersaksi tentang pengalaman spiritualnya, pengalaman yang mistis dengan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu tak terlihat. Tetapi hamba Tuhan itu kelihatan. Hati kita ini punya kecenderungan untuk lebih kagum kepada yang terlihat daripada yang tak terlihat. Sehingga ketika seorang hamba Tuhan bersaksi tentang pengalaman yang sangat subjektif, kecenderungan jemaat begitu tertarik dengan dia, muncullah individu yang dikultuskan.
Muncullah kekaguman-kekaguman atas hamba Tuhan yang terlihat karena Tuhannya tak terlihat. Perhatikan John Calvin berkata apa? Hati sumber semua berhala. Hati manusia itu sumber semua berhala. Ketika sang hamba Tuhan bersaksi, pengalaman mistis yang spektakuler, itu bisa membuat jemaat begitu terkesima, seperti terhipnotis, punya kekaguman, lalu mengkultuskan. Itu kecenderungan, kekaguman kepada hamba Tuhan, bukan kepada Tuhan. Itulah bahayanya pengalaman yang sangat subjektif. Coba perhatikan ayat yang Paulus gunakan, ayat yang ke-6. Dia mengatakan demikian, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Perhatikan, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Paulus tahu sekali, manusia itu lebay, manusia itu hiperbola. Manusia itu cenderung melebih-lebihkan. Karena itu dia ngomong, aku gak mau orang mendengar tentang aku lebih daripada apa yang mereka lihat daripadaku. Aku gak mau. Kalau mereka lihat tentang aku 10, biarkanlah aku cuma 10. Jangan jadi 11 atau 9. Paulus tahu sekali, manusia sekali lagi lebay, hiperbol, suka melebih-lebihkan. Makanya dia berhati-hati dengan pengalaman yang subjektif itu. Dia hati-hati sekali. Bapak Ibu, apa pelajaran yang paling penting? Anak Tuhan, bagian pertama ayat 1-6. Anak Tuhan harus punya 2 pengalaman ini. Punyalah pengalaman-pengalaman subjektif yang mungkin menarik, unik, barangkali agak aneh. Tidak apa-apa. Simpan itu sebagai hubungan intimmu dengan Tuhan. Tetapi pengalaman-pengalaman yang objektif engkau pun harus punya. Dan kalau engkau punya pengalaman objektif, engkau harus rajin menceritakan. Karena bisa diverifikasi. Nama Tuhan dipermuliakan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, kita masuk kebenaran yang kedua. Ada 2 kebenaran penting tadi Bapak Ibu. Kemegahan yang bukan kemegahan. Apa itu? Sebuah kemegahan ketika diumbar dalam kata-kata menjadi gak ada faedahnya. Paulus berkata, jadi gak megah lagi. Tetapi ada yang kedua. Apa itu? Kelemahan yang merupakan sebuah kemegahan. Ini menarik. Tidak ada di kitab agama apapun. Tidak ada di buku motivator apapun. Tidak ada artikel-artikel di luar sana yang mencatat begitu rupa. Bahkan sebuah kelemahan merupakan sebuah kemegahan di dalam Tuhan. Bagi Paulus, kemegahan sejati bukan kepada kesaksian pribadinya, melainkan pada kelemahannya. Saya ulang, bagi Paulus, kemegahan sejati bukan pengalaman pribadinya diangkat ke surga. Melainkan kelemahannya lah sebuah kemegahan sejati. Kok bisa? Kok cara berpikirnya terbalik dengan dunia yang memuja kehebatan, yang memuja kekuatan. Justru Alkitab seperti memuja kelemahan. Mari kita memperhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Perhatikanlah kelemahan yang merupakan kemegahan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, aku senang dan rela di dalam siksaan, aku senang dan rela di dalam kesukaran, aku senang dan rela di dalam penganiayaan, aku senang dan rela di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan ini Bapak Ibu. Dia bilang aku punya pengalaman 14 tahun yang lalu. Pengalaman yang megah. Tapi ketika diumbar jadi gak berfaedah. Itu bukan pengalaman kemegahan yang sejati. Setelah dia kembali ke dunia. Setelah diangkat dari surga. Kembali ke dunia. Kembali kepada kesadarannya sebagai manusia. Seketika itu juga
Pengalaman yang spektakuler. Diikuti dengan apa? Rasa sakit yang spektakuler. Tuhan taruh duri dalam daging. Perhatikan, pengalaman spiritual yang hebat langsung disertai dengan duri dalam daging yang menyakitkan. Kenapa begitu? Supaya hidup punya keseimbangan. Paulus orang hebat, jenius, cuman muncul 500 tahun sekali, jago filsafat Yunani, mahir tradisi Yahudi, seangkatannya dia paling taat dalam mentaati tuntutan hukum Taurat, seorang yang mahir berdebat. Menurut para psikoanalisa dan psikopsikis Bapak Ibu, dari tulisan-tulisannya, Paulus kemungkinan besar hidungnya bengkok, orangnya agak pendek, kepala batu. Keras kepala, semua dia lawan. 12 rasul dia lawan. Bapak rohaninya Barnabas dia lawan. Demas dia bilang murtad. Semua dia lawan. Kaisar pun dia lawan. Ini orang pintar, jenius, pekerja keras, kepala batu, pemberani, dominannya kuat. Punya pengalaman diangkat ke surga. Jika Tuhan tidak taruh duri dalam daging, mau jadi apa orang ini? Hidupnya akan hancur. Setelah pengalaman spiritual yang fenomenal, Tuhan tanam duri dalam daging. Supaya ada keseimbangan hidup. Seperti kaki kanan dengan kaki kiri ketika melangkah bergantian. Perhatikan Bapak Ibu, begitulah cara Tuhan mendesain rasulnya ini. Dibuat sebuah keseimbangan di mana dia taruh duri dalam daging. Perhatikan, Tuhan yang menaruh, saya ulang, Tuhan yang menaruh duri dalam daging. Bapak Ibu kita perlu tahu, tidak ada perbedaan antara duri dalam daging dengan utusan iblis. Sama, utusan iblis itu adalah duri dalam daging itu. Karena mayoritas lembaga Alkitab Indonesia, penerjemahnya adalah orang Batak. Maka kami orang Batak mengerti apa arti duri dalam daging. Duri dalam daging itu biasanya kita makan ikan, durinya nyangkut di leher. Itu enggak enak sekali. Itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Enggak sakit, tapi juga enggak nyaman. Kalau dibilang sakit enggak terlalu sakit, tapi enggak enak sekali. Sangat mengganggu. Nah karena itu perhatikan tidak ada perbedaan antara utusan iblis dengan duri dalam daging. Ini adalah sesuatu yang identik. Pertanyaannya, apakah duri dalam daging itu? Sudah enggak usah bingung-bingung. Ada bilang penyakit buta matanya lah dan lain-lain bla bla bla. Enggak usah bingung-bingung. Karena prinsip menerjemahkan Alkitab gampang atau menafsirkan Alkitab. Yang pertama perhatikan konteks. Yang kedua perhatikan konteks. Yang ketiga perhatikan konteks. Kalau kita perhatikan konteksnya, konteks dekat dan konteks jauh ketahuan. Dari konteks yang ada, Paulus tampaknya membicarakan tentang berbagai kesulitan dan penganiayaan dalam pelayanan. 2 Korintus 12 ayat 10. Lalu kemudian pasal 11 ayat 23 sampai 29 semua sana diceritakan Bapak Ibu. Nah, perhatikan next. Kita tarik lebih mengerucut lagi. Paulus sangat mungkin memikirkan orang-orang tertentu yang selalu menjadi penghalang dalam pelayanan. Inilah penafsiran yang paling dekat dan paling sehat. Apa itu duri dalam daging? Apa itu? Manusia-manusia menjengkelkan yang Tuhan taruh di depanmu dan kau gak bisa apa-apa. Engkau gak bisa bikin apa-apa. Tapi mereka ditaruh Tuhan di depanmu. Begitu menjengkelkan. Itu bisa papamu. Itu bisa mamamu. Itu bisa mertuamu. Itu bisa anakmu. Itu bisa sahabat bisnismu. Itu bisa siapa saja. Yang dengan sengaja Tuhan taruh di depanmu. Dan kau gak bisa bikin apa-apa. Seperti duri dalam daging. Paulus. Perhatikan konteksnya. Ada orang yang selalu menjengkelkan dalam pelayanannya. Dan dia begitu terganggu. Sangat terganggu. Sampai dia begitu serius berdoa kepada Tuhan. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu. Seringkali orang menjengkelkan adalah guru terbaik. Saya ulang. Seringkali manusia menjengkelkan adalah guru terbaik. Untuk membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Tapi saya ingin beritahu malam hari ini. Pengalaman spiritual yang hebat. Oleh Tuhan disertai dengan duri dalam daging yang hebat. Apa itu? Orang-orang yang kadang Tuhan utus di sekitar kita. Yang begitu
menjengkelkan. Mulai malam hari ini kita perlu merenung firman Tuhan ini Bapak Ibu. Pertanyaannya kembali kepada tema kita malam hari ini. Mengapa kelemahan menjadi sebuah kemegahan? Kalau kita perhatikan konteksnya, maka kita tahu yang pertama, kelemahan menjadi kemegahan karena kelemahan mengajar kita untuk rendah hati. Perhatikan Bapak Ibu, Paulus seperti punya sebuah kelemahan apa itu? Nggak bisa menghadapi orang-orang yang menjengkelkan ini. Betapa sulitnya mengelola orang-orang yang begitu menjengkelkan. Itu seperti sebuah kelemahan yang menyakitkan bagi dia. Perhatikan Tuhan taruh kelemahan. Supaya apa? Mengajar kita untuk rendah hati. Paulus mengulanginya sampai 3 kali. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Sampai 3 kali dia ulang. Betapa pentingnya untuk dia sadar. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan taruh duri dalam daging. Kalau begitu, duri dalam daging yang menjadi kelemahan Paulus itu. Mengajar Paulus menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa kelemahan menjadi sebuah kemegahan? Karena kelemahan bisa mengajar kita untuk belajar rendah hati. Kelemahan memberitahu kita bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kelemahan dapat menjadi bahan bakar yang baik untuk kita terus bersandar dan bergantung penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak punya kelemahan lagi, apa alasanmu datang kepada Allah? Jika engkau tidak punya kelemahan lagi, apa alasanmu menyembah Allah? Engkau tidak punya lagi kelemahan. Perhatikan, di dalam Tuhan, saya ulang, di dalam Tuhan, kelemahan dan keterbatasan bukan tanpa maksud. Entah bagaimana, gereja dianalogikan seperti anatomi tubuh manusia. Gereja itu seperti sebuah tubuh, satu tubuh. Ada yang menjadi mata, kepala, telinga, tangan, kaki, jantung yang tak kelihatan. Tapi dia yang mengatur ritme darah kita dan lain sebagainya. Alkitab memberitahu kita seperti itu Bapak Ibu. Bahwa gereja itu tubuh Kristus. Bapak Ibu, jadi dia analogikan seperti tubuh. Perhatikan ini baik-baik. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Perhatikanlah bahwa kelemahan dan keterbatasan bukan tanpa maksud. Perhatikan yang saya mau terangkan. Ketika saya punya kelemahan, saya harus belajar dengan rendah hati, menerima pertolongan anak Tuhan yang lebih kuat dari saya, menerima nasihat dan teguran dari dia, menerima beberapa kritikan yang membangun dari dia. Karena saya punya kelemahan, saya harus belajar rendah hati, menerima pertolongan orang lain. Orang lain yang punya kekuatan, mempunyai kesempatan untuk berbagi kekuatannya dengan menolong orang yang punya kelemahan. Dia juga punya kelemahan. Dia pun belajar harus dengan rendah hati, belajar menerima kelemahan dan kekurangannya, menerima pertolongan dari orang lain, bentuk apapun pertolongan itu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan saling menolong, saling bertumbuh. Ketika kita tidak punya kelemahan lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak punya ruang untuk dengan rendah hati ditolong oleh orang lain. Kita tidak punya ruang untuk kemudian dikoreksi oleh orang lain, diluruskan oleh orang lain. Karena kita merasa kita tidak punya kelemahan lagi. Jadi kelemahan dan keterbatasan di dalam Tuhan bukan tanpa maksud. Perhatikan kalimat selanjutnya. Kelemahan bukanlah sebuah masalah yang membutuhkan jalan keluar. Kelemahan adalah jalan keluar. Jangan kutuki kelemahanmu. Jangan begitu marah dan kecewa, begitu keras kepada dirimu. Oleh karena kelemahan tertentu yang sepertinya bercokol. Itu sebuah bahan bakar, kesempatan untuk engkau datang kepada Allah dan bersandar. Tuhan, kelemahanku ini merusak aku lama-kelamaan. Tuhan, aku mau bersandar kepadamu. Anugerahkan aku kekuatan. Penting sekali untuk belajar menerima. Tuhan, beri aku kekuatan untuk belajar menerima duri dalam daging ini. Dan sambil aku terus dibentuk semakin serupa dengan engkau. Harus belajar begitu. Saya punya rektor sudah almarhum. Ada satu kelemahannya dia cerita di mana-mana. Termasuk di kelas kami. Dia cerita kelemahannya adalah apa? Dia temperamental. Paling cepat marah.
cepat sekali marah. Dia telah berdoa, berpuasa habis-habisan. Seumur hidupnya dia berjuang mati-matian untuk temperamental yang suka marah itu diangkat oleh Tuhan. Sampai dipanggil Tuhan, dia tidak pernah berhenti menjadi pribadi pemarah. Dia cerita kepada kami, setelah dia ikut Tuhan sekian puluh tahun, dia ubah doanya. Dia tidak berdoa, Tuhan cabut kelemahanku. Dia tidak berdoa begitu lagi. Sekarang dia berdoa, Tuhan beri aku kekuatan untuk belajar menerima yang kau anugerahkan ini. Walau keras dan sulit. Belajar menerima walau tidak mudah. Karena kelemahan dan keterbatasan bukan tanpa maksud di dalam Tuhan. Perhatikan Paulus. Tuhan tanam dengan sengaja supaya dia menjadi pribadi yang rendah hati. Yang mengerti coba tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita cepat. Mengapa kelemahan menjadi kemegahan? Yang kedua, karena kelemahan mengajar kita tentang konsep anugerah yang lebih luas. Dari kelemahan kita belajar, oh anugerah Allah itu ternyata begitu luas dan dalam. Perhatikanlah Bapak Ibu. Hari itu Paulus belajar sesuatu. Dia berdoa sampai 3 kali. Tapi Tuhan ngomong tidak, cukuplah kasih karuniaku. Tuhan berkata begitu, sama dengan Tuhan ngomong tidak. Apakah doanya salah? Doanya benar. Utusan iblis harus disingkirkan. Apakah kurang rohani? Dia baru saja diangkat ke surga. Apakah dia kurang iman? Siapa bilang, siapa berani mengatakan Paulus kurang iman? Jadi doanya benar, rohaninya mantap, imannya bagus. Imannya luar biasa. Tetapi Tuhan berkata tidak. Karena itu perhatikan Bapak Ibu, ini penting. Jawaban doa bukan sesuatu yang mekanis. Kita minta apa saja pasti diberi. Hari itu Paulus belajar tentang anugerah yang lebih luas. Apa itu? Jawaban doa merupakan anugerah, bukan hak kita. Kurang apa iman Paulus? Kurang apa kesucian hidupnya? Kurang apa kerohaniannya? Kurang apa kebenaran dalam doanya? Faktanya Tuhan berkata tidak. Kalau begitu, jawaban doa bukan hak, tapi anugerah. Walau imanmu besar, walau rohanimu baik, ketika engkau berdoa, doamu dijawab bukan karena engkau berhak, tapi karena anugerah. Bahkan mungkin imanmu kurang, tetapi engkau berdoa dan Allah tahu ini sebuah kebutuhan yang mendesak. Dia bisa jawab doamu. Karena ternyata anugerah itu terlalu luas untuk dipahami. Anugerah dalam doa. Doa bukan sesuatu yang mekanis. Minta pasti diberi. Ada kalanya kita pikir kita akan diberi, faktanya tidak. Yang kita pikir kita tidak akan pernah diberi, faktanya Tuhan beri. Karena Allah tidak bisa terkurung oleh kehidupan kita yang begitu suci. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, jawaban doa pun adalah anugerah Allah. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari itu Paulus belajar. Kelemahan mengajar kita tentang konsep anugerah yang lebih luas. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kelemahan menjadi sebuah kemegahan? Karena kelemahan memberi kesempatan kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja dengan sempurna. Perhatikan ini Bapak Ibu. Kuasa Allah yang sempurna bekerja secara sempurna di dalam diri manusia yang tidak sempurna. Jika engkau sempurna, di mana ruang bagi Allah untuk bekerja kuasanya dengan sempurna. Ini poin penting sekali. Jika engkau sempurna, engkau tidak akan pernah bisa menikmati kuasa Allah yang sempurna. Di mana lagi dia mau bekerja? Di bagian mana lagi dia akan bergerak dalam hidupmu? Engkau telah sempurna. Jadi perhatikanlah Bapak Ibu. Kelemahan menjadi sebuah kemegahan karena kelemahan memberi kesempatan kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Kelemahan merupakan ruang yang terbuka untuk mengalami Allah secara sempurna. Bagi Paulus, kelemahannya menjadi sebuah kesempatan untuk mengalami kuasa Allah yang sempurna. Itu sebabnya dia dengan bangga mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa. Terlebih suka aku dalam kelemahanku, terlebih suka aku sengsara, terlebih suka aku. Terus dia mengatakan terlebih suka, terlebih suka, terlebih suka. Ini kalimat yang radikal. Ini kalimat yang sama sekali berbeda dengan konsep dunia.
Dia begitu suka bermegah dalam kelemahannya. Karena setiap kali kelemahannya itu ada, dia punya kesempatan untuk mengalami kuasa Allah dengan sempurna. Sebuah kebenaran yang menjungkir balikan konsep berpikir kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu sekali lagi berpikir ulang. Coba perhatikan Bapak Ibu, bagian yang keempat, lalu kita baca ayat yang terakhir nanti. Bagian yang keempat, mengapa kelemahan menjadi sebuah kemegahan? Karena kelemahan bukanlah malapetaka. Kelemahan adalah signal yang Tuhan beri supaya kita tidak sombong. Melainkan memahami bahwa semua oleh anugerahnya semata. Sehingga kita mengalami kuasanya yang sempurna dalam hidup ini. Kelemahan sebuah signal untuk memberitahu kita ini manusia. Kita ini punya banyak kelemahan dan kekurangan. Kita sadar diri. Kita selalu sadar diri. Itu signal yang Tuhan taruh. Jadi kelemahan di dalam Tuhan bukan sebuah malapetaka. Coba perhatikan ayat yang terakhir Bapak Ibu. Ini bagian terakhir dari khotbah saya. Ayat yang ke-10 dari 2 Korintus 12. Firman Allah berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam siksaan. Aku senang dan rela di dalam kesukaran. Aku senang dan rela di dalam penganiayaan. Aku senang dan rela di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tidak ada satupun motivator di luar sana yang suka dengan ayat ini. Lebih tepat saya ingin berkatakan begini. Mereka para penganut positive thinking, berpikir positif. Orang-orang sekuler paling tidak suka dengan kalimat-kalimat dari Paulus ini. Bagaimana mungkin senang, rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Itulah sebabnya saya suka beritahu di tempat ini Bapak Ibu dimanapun saya sharing firman Allah. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita berpikir positif. Positive thinking itu memanipulasi pola pikir kita. Alkitab mengajarkan berpikir benar. Berpikir benar berbeda dengan berpikir positif. Berpikir positif memanipulasi pikiran kita. Realitanya A. Kita dipaksa untuk berpikir seakan-akan itu bukan A. Supaya kita bisa menerima itu. Berpikir benar beda. Berpikir benar ini A. Realitanya dia memang A. Aku menderita, realitanya memang aku menderita. Tetapi aku tahu, aku punya Tuhan yang kuat, aku punya Tuhan yang maha baik. Dia bisa mengubah penderitaan ini menjadi sukacita. Atau kalau dia tidak mengubah penderitaan ini, dia akan mengubah hidupku melalui penderitaan ini. Ini namanya berpikir benar. Berbeda dengan berpikir positif. Positive thinking memanipulasi realita yang ada. Realita yang ada dianggap-anggap seakan-akan tidak ada. Karena itu ayat ini ayat yang paling tidak populer di kalangan positive thinking atau penganut berpikir positif. Sekali lagi saya ingin menguatkan Bapak Ibu. Alkitab tidak mengajarkan kita berpikir positif. Alkitab mengajarkan kita berpikir benar. Kita harus mengerti kalau kita mengalami sesuatu, kesulitan. Kita harus tahu bahwa ini adalah realita. Inilah realita hidup. Oke. Tetapi saya punya Allah yang jauh lebih real, jauh lebih nyata, jauh lebih besar dari apapun. Aku percaya Tuhanku akan bisa mengubah situasi ini. Kalau situasinya tidak diubah, aku yang diubah. Itu namanya berpikir benar. Berpikir bukan memanipulasi apa yang ada dalam realita. Dan Paulus, perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Kenapa kelemahan menjadi sebuah kemegahan? Karena kita bisa diberitahu itu signal. Supaya kita jangan sombong. Kalau kita nggak punya kelemahan lagi, kita akan merasa orang paling sempurna dan kesombongan sedang dekat dengan kita. Itu berbahaya. Malam ini kita belajar kebenaran yang penting Bapak Ibu. Ingatlah, kelemahan tidak selalu harus diratapi. Kelemahan bukan sesuatu masalah yang perlu jalan keluar. Dia justru adalah jalan keluar. Melalui kelemahan, ajar dirimu. Jadikan itu bahan bakar untuk engkau bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Karena di dalam Tuhan, kelemahan dan keterbatasan bukan tanpa maksud. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Mari pemain musik, pemimpin pujian, maju ke depan. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Malam ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi kita belajar melalui kelemahan dan kekurangan datang kepada Allah yang hidup.
Tuhan, ini kelemahanku. Jadikan itu sebuah kesempatan untuk Allah bekerja dengan sempurna. Di bagian-bagian mana engkau punya kelemahan. Kesempatan untuk Allah bekerja dengan kuasanya yang sempurna itu. Kelemahan menjadi kesempatan bagi kita menikmati kesempurnaan Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, hanya kepadamu dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Padamu sahabat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhan, Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Oh, Tuhan, Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar.
Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini yang sudah memberkati setiap kami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan Engkau yang menjadi penolong hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik, kami rindu memberikan dengan sukacita karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti mari angkat tangan kita bersama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Percaya, berikan sorak-sorai yang mulia bagi Dia yang Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.